You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yuksan Wahyudi, Magister Pendidikan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah abadikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato mengenai pengaruh zaman terhadap gaya bahasa dalam dunia sastra. Hadirin yang saya hormati, apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar kata sastra? Karya yang indah atau sesuatu yang sulit dimengerti? Dan apa yang terjadi jika sastra kehilangan keindahan bahasanya? Masihkah ia memiliki daya tarik yang sama? Hadirin yang saya hormati, sastra merupakan cerminan kehidupan. Melalui sastra, penulis menggambarkan pikiran, perasaan, dan realitas zamannya. Gaya bahasa dalam sastra mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dapat kita contohkan, pada masa klasik, karya-karya seperti syair, pantun, gurindam hingga hikayat memiliki bahasa yang cenderung kaku dan penuh simbolisme. Bahasa yang digunakan berfokus pada kesantunan, formalitas, dan aturan yang sesuai dengan adat istiadat pada kala itu. Namun, ketika memasuki era modern, gaya bahasa mulai berubah. Misalnya, pada era balai pustaka, gaya bahasa dalam sastra menjadi lebih lugas namun tetap menjaga formalitas. Karya-karya seperti Siti Nurbaya karya Mara Rusli mencerminkan perubahan ini. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, gaya bahasa dalam sastra semakin berkembang. Penulis menjadi lebih berani mengeksplorasikan tema-tema yang beragam dan menggunakan bahasa yang lebih bebas. Pramudia Anantatur misalnya, dalam tetralogi Buruh, menggunakan bahasa yang lebih ekspresif dan mengkritik keadaan sosial. Selanjutnya, masuk ke era digital. Gaya bahasa dalam sastra kembali mengalami transformasi besar. Di zaman ini, gaya bahasa cenderung lebih santai, praktis, dan terpengaruh oleh teknologi. Karya sastra digital seperti flash fiction, alternative universe, dan puisi-puisi Instagram seringkali menggunakan bahasa sehari-hari, singkatan, atau bahkan kata-kata slang. Mengingat bahwa pengguna media sosial dan penikmat sastra masa kini adalah mayoritas kaum generasi muda, yang dapat dipastikan memiliki selera yang berbeda dengan para penikmat sastra di zaman
dahulu. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa seiring dengan perubahan ini, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sastra tetap harus dipertahankan. Dengan begitu, tetap harus dipertahankan. Dengan begitu, sastra menjadi tetap harus dipertahankan. Hadirin yang saya hormati, perubahan gaya bahasa dalam dunia sastra menunjukkan bahwa sastra bukan hanya seni menulis, akan tetapi juga sebagai alat beradaptasi dengan zaman. Kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini. Mari kita terus mendukung perkembangan dunia sastra tanpa melupakan akar budaya kita. Dengan begitu, sastra akan terus relevan menjadi cerminan zaman dan sarana pendidikan bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa teknologi yang semakin canggih, perkembangan zaman, perubahan pola konsumsi pembaca, pengaruh media sosial, dan keberagaman tema-tema atau perspektif memiliki pengaruh besar terhadap perubahan gaya bahasa dalam dunia sastra. Akan tetapi, kita harus tetap menjaga esensi dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Semoga pidato ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.